pengertian anatomi fisiologi. Anatomi dapat juga dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari faal atau pekerjaan atau fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Yang kedua, anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk mempertahankan homeostatis. Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot yang terbentuk panjang dan ramping. Dan yang selanjutnya itu jaringan saraf. Terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel yang protoplasmanya yang agak tebal. Jaringan cairan. Darah sebagai cairan yang berbentuk cairan terdiri dari cairan darah. Yang keempat yaitu mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai template untuk membentuk protein tertentu. Langkah awal proses tersebut dinamakan transkripsi. Transkripsi adalah suatu proses mengkomplikasi informasi genetik dari DNA untuk menghasilkan molekul RNA yang khusus. Proses kedua adalah translasi, atau berarti menerjemahkan kode RNA ke dalam sekuen asam amino untuk membentuk molekul protein yang baru. Yang kelima yaitu fungsi organ dan sistem organ. Yang pertama, otak. Otak berfungsi sebagai fungsi otot tubuh. Yang kedua, jantung. Jantung merupakan organ paling vital dalam tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan. Yang keempat, pankreas. Pankreas berfungsi untuk mengeluarkan dan melepaskan enzim yang mengandung cairan ke dalam duodenum. Dari usus kecil, enzim-enzim ini membantu dalam pencernaan lemak. Protein pengeluaran getah pankreas ini berisi beberapa hormon yang sangat penting, termasuk insulin dan glukagon. Yang kelima, ginjal berfungsi sebagai pembersih tubuh alami dari tubuh manusia. Yang keenam, membentuk sejumlah fungsi metabolik penting yang berbeda. Selain detoksifikat zat beracun, hati ini juga memproduksi protein dan hormon. Fungsi lain dari hati yaitu untuk pembekuan darah, pengontrol gula darah, dan membunuh kuman. Yang ketujuh, usus kecil. Usus atau usus kecil berfungsi sebagai organ utama penyerapan makanan. Pada saat yang sama juga berperan dalam proses perencanaan. Yang keenam, mekanisme transport aktif dan transport pasif. Yang pertama, transport pasif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Yang kedua yaitu transport aktif. Pada transport aktif diperlukan energi dari dalam sel untuk melawan gradien konsentrasi atau hipotonis yang terus hipertonis. Yang ketujuh yaitu struktur dan perkembangan tulang. Yang pertama yaitu tulang kompak. Tulang kompak bentuknya padat, keras, membentuk perlindungan luar untuk jaringan tulang lainnya. Yang kedua yaitu tulang spons. Tulang spons terletak di bagian dalam dari tulang kompak, rapuh dan memiliki banyak pori atau rongga-rongga. 8. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. Yang pertama, skeleton rangka, yaitu yang pertama tulang tengkorak. Tulang-tulang tengkorak merupakan tulang yang menyusun ke rangka kepala. Dan yang kedua yaitu tulang dada. Tersusun dari 3 tulang. Yang pertama tulang hulu, yang kedua tulang badan, yang ketiga tulang taju pedang. Dan yang ketiga yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk berbentuk tipis, pipih, dan melengkung. Bersama-sama dengan tulang dada membentuk rongga dada untuk melindungi jantung dan paru-paru. Yang keempat yaitu tulang belakang atau kolumna vertebra. Kolumna vertebra terbentuk dari tulang-tulang individual yang disebut sebagai vertebra. Yang kedua, skeleton apendikular. Yang pertama yaitu anggota gerak atas atau ekstremitas superior, tersusun oleh yang pertama tulang lengan atas, yang kedua radius dan ulna atau pengumpil dan hasta, yang ketiga pergelangan tangan atau karpal, yang keempat telapak tangan atau metakarpal, yang kelima tulang jari-jari atau phalanges.
Dan yang selanjutnya yaitu anggota gerak bawah, tersusun dari yang pertama femur atau tulang paha, yang kedua tibia dan fibula atau tulang kering dan betis, yang ketiga patella atau tempurung lutut, yang keempat tarsal atau pergelangan kaki, yang kelima metatarsal atau tulang telapak kaki, yang keenam phalanges atau tulang jari-jari kaki. Dan selanjutnya yaitu gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang punggung. Yang kesembilan, jenis, struktur, dan fungsi sendi. Yang pertama yaitu ada sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan satu arah saja. Yang kedua yaitu sendi putar, hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Yang kedua sendi plana atau sendi selari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Yang kedua sendi kondyloid atau elipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerak ke kiri dan ke kanan. Gerakan maju dan mundur, gerakan muka atau depan dan belakang, dan selanjutnya yaitu sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dan selanjutnya yaitu sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan atau membungkuk dan ke belakang serta gerakan memutar atau menggeliat. Yang ke-10 yaitu struktur dan klasifikasi otot. Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu penting bagi organisme. Dalam garis besarnya, sel otot dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos. Sel otot ini bentuknya seperti gelendongan. Di bagian tengah terbesar dan kedua ujungnya meruncing. Otot polos memiliki serat yang arahnya searah. Panjang sel tersebut myofibril. Otot polos ini bergerak secara teratur dan tidak cepat lelah. Walaupun tidur, otot masih mampu bekerja. Yang kedua, otot lurik. Sel-sel otot lurik terbentuk silindris atau seperti tabung berinti banyak. Letaknya di pinggir, panjangnya 2,5 cm dan diameternya 50 mikron. Otot lurik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot rangka, otot lurik, dan otot lingkar. Otot ini bila dilihat di bawah mikroskop maka tampak susunannya serabut-serabut panjang yang mengandung banyak inti sel dan tampak adanya garis-garis terang di selingi gelap yang melintang. 3. Otot jantung. Otot ini bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Berciri merah khas dan tidak dapat dikendalikan kemauan. Kontraksi tidak dipengaruhi saraf. Fungsi saraf hanya untuk percepat atau memperlambat kontraksi, karena itu disebut otot tak sadar. Cara kerja otot jantung ini disebut myogenik, yang membedakannya dengan neurogenik. Dan yang ke-11 yaitu mekanisme kontraksi otot. Yang pertama yaitu flexor, bengkak, dan lawannya yaitu ekstentor, yang meluruskan. Yang kedua yaitu supinasi, menengadah, sedangkan pronasi, tertelungkup. Yang ketiga yaitu depressor, menurunkan, sedangkan levator, menaikkan. Yang keempat sinergis, searah, sedangkan antagonis, berlawanan. Yang kelima dilatator, melebarkan, sedangkan konstriktor, menyempitkan. Yang keenam adduktor, dekat, yang berlawanan yaitu abduktor, jauh. Yang ke-12 yaitu struktur yang klasifikasinya sistem saraf. Berdasarkan struktur dan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf
intermediate atau asosiasi. Sel saraf sensori. Fungsi sel saraf sensori adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang medula spinalis, ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Sel saraf motor. Fungsi sel saraf motor adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motor berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Sel saraf intermediate. Sel saraf intermediate disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motor dengan sel saraf ansensori. Sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya ada di dalam sistem saraf pusat. Sel saraf intermediate menerima impuls dari reseptor sensori atau sel saraf asosiasi lainnya. Kelompok-kelompok serabut saraf, akson, dan dendrit berhubung dalam satu selubung dan membentuk urat saraf, sedangkan badan sel saraf berkumpul membentuk ganglion dan simpul saraf. Dan yang selanjutnya yaitu ke-13, konsep mekanisme kerja impuls sel saraf. Impuls berperan sebagai pesan berbentuk rangsangan atau tanggapan yang dikirimkan oleh sel saraf. Untuk menanggapi rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama, reseptor adalah alat penerima rangsangan untuk impuls pada tubuh kita. Yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Yang kedua, menghantar impuls dilakukan oleh syarat itu sendiri. Yang keempat yaitu konsep mekanisme sistem sensorik. Sel saraf sensori berfungsi menghantar impuls dan reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate.